jadikan pelita dalam gelap, mencari domba. Baik Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Yang di luar, shalom. Oh, yang di dalam, sekali lagi, shalom. Ya, bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Ya. Karena di hari kemarin ya kita telah merayakan syukur HUT GKI di tanah Papua yang ke-67 tahun. Ya, syukur HUT. Jadi tadi telah dinaikkan lagu pujian vokal grup yang luar biasa. Nah itulah, kita harus bersyukur di hadapan Tuhan karena pemberian Tuhan terus nyata bagi setiap kita. Nah Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan, Mazmur dalam lembaga Alkitab, dalam tema dalam Alkitab yaitu doa mohon Israel dipulihkan. Nah ini juga berbicara tentang doa bangsa Israel memohon pemulihan dari Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka seringkali pemberontak kepada Tuhan. Padahal mereka selalu menikmati kebaikan dan pemberian Tuhan. Ketika perbudakan Mesir, ya, mereka diselamatkan oleh Tuhan sampai masuk ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik, mereka menyembah Allah-Allah lain. Mereka menyembah Baal. Mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya pun sedemikian yang kita lakukan. Tuhan telah memerintahkan kita sekalian. Contohnya, ya, hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Seharusnya kita tahu setiap minggu kita harus datang ke gereja. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita lebih baik duduk manis di rumah, tidak mau datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Kita lebih senang duduk di rumah. Kita tidak pernah merespon kebaikan belas kasihan Tuhan. Bangsa Israel, mereka ketika dalam perbudakan Mesir, mereka masuk tanah perjanjian bukan karena kekuatan kehebatan mereka, tetapi karena Tuhan. Ya, mereka diingatkan. Dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya pun sedemikian kita lakukan. Ketika kita dalam kesesakan baru mulai minta pemulihan. Tuhan, tolong saya. Ya, terkadang kita lakukan sedemikian. Ketika kita dalam kesesakan baru kita mulai panggil pendeta, panggil majelis untuk datang berdoa. Nah inilah yang harus kita koreksi kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Realita dalam kehidupan perjalanan ini, Tuhan telah memelihara sepanjang kehidupan Bapak Ibu dan saya. Nah setelah itu Mazmur berdoa kepada Allah agar bangsanya dipulihkan. Luar biasa. Minggu yang lalu ya Rasul Paulus berdoa supaya jemaat yang ada di Efesus mereka terus ada dalam iman mereka. Nah ini pelajaran kita di hari ini ya, berbicara tentang doa pemulihan kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Sehingga doa tema secara sentral ya GKI di tanah Papua, doa dan pemulihan kita. Ya, doa dan pemulihan kita. Nah, oleh sebab itu, doa ini penting. Setelah itu pemazmur berdoa kepada Allah agar bangsanya dipulihkan. Untuk hal-hal tersebut ia berdoa agar Allah berbicara kepada mereka. Pemazmur ini percaya bahwa firman Allah dari Allah adalah firman yang memberikan damai sejahtera. Pemazmur yakin bahwa firman Allah akan menolong bangsanya tidak kembali ke jalan kebodohan yang menyesatkan. Dalam ayat 9 kalau kita baca, kita coba baca ayat 9. Apa yang pemazmur katakan? 1, 2, 3. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Ya,
Pemazmur mengingatkan supaya kita jangan kembali kepada kebodohan kita. Kita mengingat kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, oleh sebab itu ketika kita dalam kesesakan dan penderitaan karena kesalahannya sendiri, mereka baru ingat Tuhan dan memohon belas kasihan. Itu bangsa Israel. Bahkan kita di saat ini, kita dalam kesesakan baru meminta pertolongan, belas kasihan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita baru ingat Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam ayat 6 dan 7 dia berkata, untuk selamanya engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau, ya? Untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan adalah hal yang harus dilakukan bangsa Israel. Seperti kalau kita baca kita buka sama-sama 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, ada hal yang harus dilakukan bangsa Israel. 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu ia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, mengacu pada ayat ini, kunci peroleh pemulihan ada 3. Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita dipulihkan di tengah-tengah kehidupan perjalanan ini. Merendahkan diri, memiliki kerendahan hati adalah syarat mutlak untuk mengalami pemulihan. Karena Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak atau orang-orang yang tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihi orang yang rendah hati. Saat kita merasa mampu, tidak butuh bantuan orang lain, merasa lebih baik, saat itulah awal kehancuran kita. Ingat, di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh sebab itu kita jangan mengandalkan kekuatan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan meninggikan setiap kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, hal yang kedua, kita harus berdoa. Ya, minggu kemarin ya, saya pimpin di Pengharapan sore, terus saya tanya, Bapak-bapak, siapa yang suka berdoa? Nah, sekarang saya tanya di tempat ini, Bapak-bapak siapa yang suka berdoa? Atau suka duduk manis saja? Ibu-ibu lagi, ibu-ibu siapa yang suka berdoa? Ini saya tanya untuk kita, ya. Sekali lagi, Bapak-bapak siapa yang suka berdoa? Angkat tangan. Ya. Ibu-ibu, siapa yang suka berdoa? Ibu-ibu? Yang lain, kalau yang tidak angkat tangan, terus yang tidak suka, tidak angkat, yang suka, tidak angkat terus. Nah. Terus anak-anak muda, siapa yang suka berdoa? Nah, kunci. Ini adalah wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Kalau kita berdoa, ada pemulihan. Ketika ada pemulihan, ada damai sejahtera, sukacita yang kita miliki dalam kehidupan perjalanan Bapak, Ibu, dan saya. Seperti ranting yang selalu melekat pada pokoknya. Kalau kita kan ranting, pokok itu adalah Yesus sendiri. Kalau kita terus melekat, bersandar kepada pokoknya, kita akan mendapat damai dan sukacita dalam setiap kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Hidup ini bukan gini-gini saja. Hidup ini harus berarti di tengah-tengah kehidupan perjalanan ini. Kan sering saya ingatkan, hidup ini hanya sementara. Hari ini kita boleh ada, hari ini kita boleh melihat dengan senyum, dengan kegembiraan. Tetapi saatnya kita tidak akan melihat lagi. Semuanya akan lenyap. Hidup kita bukan selama-lamanya dalam dunia ini. Tetapi saatnya kita tidak ada di dunia ini. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan kesempatan, ya, Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita, kita harus melakukan yang terbaik. Nah, oleh sebab itu
Kita harus intim, melekat, intim dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa-doa kita. Bagaimana mungkin kita tidak berdoa? Bagaimana mungkin kita tidak intim dengan Tuhan? Terus kita menikmati segala-galanya. Bukan asal apa ketika kita minta semuanya instan. Harus ada, harus cepatnya. Tidak, butuh proses. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, ada proses yang harus kita nunggu. Bukan ketika kita berdoa langsung bim salah bim ada. Tidak. Ya. Nah, oleh sebab itu hanya orang-orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang akan beroleh kekuatan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Doa ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu kita harus berdoa di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita di dalam satu persekutuan, dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Doa, kita harus berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita. Tadi saya katakan hanya orang-orang yang senantiasa karib dengan Tuhan yang akan beroleh kekuatan dan terus bertumbuh. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, daun tidak pernah layu, tetapi selalu menghasilkan buah pada musimnya. Kita baca Yeremia 17. Kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 5, 6 dan ayatnya yang ke-8. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatnya akar, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, kalau kita karib dengan Tuhan, ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia terus merambat, yang merambatnya ke akar-akarnya, ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus terus di dalam doa. Doa penting di dalam satu persekutuan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Sehingga tadi saya katakan, siapa bapak-bapak yang suka berdoa? Siapa ibu-ibu yang suka berdoa? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bukan pada saat kita mengalami kesesakan baru datang di hadapan Tuhan, kita baru datang berdoa. Tidak sedemikian. Tuhan mau dalam keadaan, situasi, kondisi apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan doa kita. Kita harus intim dengan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita intim dengan Tuhan, kita mendapat berkat-berkat kasih karunia yang dilimpahkan bagi setiap kita. Yang terakhir, kan suka tuh kalau yang terakhir paling suka, aduh sudah selesai, hujan kayak gini lagi. Yang terakhir, mencari wajahnya dan berbalik dari jalan yang jahat. Bilang kiri kanan, mencari wajah Tuhan. Penting sekali kita harus mencari wajahnya. Lewat apa? Lewat doa. Kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana mungkin kita melihat wajahnya? Dan berkata bilang, pendeta, mana ada wajah Tuhan? Tuhan telah memberikan segala-galanya bagi kita. Tuhan telah memberikan kehidupan bagi setiap kita. Itulah lah.
Yang kita harus yakini, imani bahwa dia Yesus Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Bila kita ingin mengalami terobosan baru dalam hidup ini, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Kita harus tahu apa yang kita ingin mengalami dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi berkompromi dengan setiap dosa. Terkadang dalam kehidupan perjalanan, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kita, kita masih banyak berkompromi dengan segala pekerjaan tugas tanggung jawab kita. Apalagi di kantor, ya. Apalagi di kantor. Nah inilah, ya, pemazmur mengingatkan kepada kita. Ya, pemazmur mengingatkan kepada kita supaya kita berbalik ke jalan yang benar. Nah, oleh sebab itu, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Tanpa perubahan kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru di tengah-tengah kehidupan perjalanan ini. Nah, oleh sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah tidak mau kita kembali ke kehidupan yang lama. Mengapa? Karena di sana ada bahaya yang mengancam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, Allah tidak mau kita kembali ke kehidupan yang lama. Mengapa? Karena di sana ada bahaya yang mengancam kehidupan kita. Kita harus ingat dia. Kita ingat bangsa Israel, ya, mereka ditindas oleh bangsa Mesir ketika mereka selamat dari dari perbudakan mereka. Mereka beranggap bahwa karena kekuatan mereka, kehebatan mereka, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita ingat lagi, ya, karena di sana ada bahaya mengancam hidup kita. Kita ingat Bapak Ibu persekutuan, apa yang dilakukan Allah ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Allah mengusir Adam dan istrinya keluar dari Taman Eden. Mengapa? Allah berbuat demikian supaya manusia tidak kembali dan mengambil buah, ya, pohon kehidupan, sehingga mereka hidup untuk selama-lamanya dalam penderitaan. Yang kedua, demikian juga ketika Allah, ya, mengevakuasi Lot bersama istri. Bapak Ibu harus ingat, dan anak-anaknya dari kota Sodom dan Gomora. Istri Lot menjadi apa? Tiang garam. Ya. Karena ketika ia berjalan bersama Lot keluar dari Sodom dan Gomora, dia menoleh ke belakang. Dia melihat kembali kota lama. Kalau kita baca dalam Kejadian, ia tidak mau, ia tidak taat kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan. Nah, oleh sebab itu, sama seperti pemazmur, marilah kita juga selalu menyukai dan mau menaati firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita sedang berada dalam dunia yang penuh dengan berbagai macam godaan dan pencobaan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Oleh sebab itu untuk itu kita memerlukan senjata dan perlindungan. Salah satu senjata rohani yang terus kita nyatakan di tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita harus merespon, ya, kita mencari wajah Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Tuhan meninggikan setiap kita. Tuhan memberkati setiap kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya, asalkan kita mencari wajah Tuhan. Kita menjauh, kita berbalik dari jalan yang jahat. Kita percaya bahwa Dia Allah yang terus melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu ingat lagu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu tahu? Tahu? Coba ya musik. Diberkatilah, ya.
Kita nyanyi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri. Tetapi diberkati orang, setiap kita yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu kita mengakui, ya, kita mungkin tidak luput dari yang namanya penderitaan. Meskipun kita merasa telah berbuat yang benar, namun demikian hari ini kita diingatkan bahwa pemulihan dari Tuhan berlaku bagi setiap orang yang dekat dengannya. Kita merendahkan diri kita di hadapannya supaya Tuhan meninggikan kita. Kita mengakui kerapuhan diri kita dan menggantungkan hidup pada uluran tangan kasih-Nya. Justru dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan kita, suaranya semakin terdengar, memberikan janji pemulihan. Sehingga lagu dikatakan, janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Awan nantikan cerahnya langit atas, kau tidak akan aku lupakan, kau tidak akan ku lupakan. Aku membimbingku, aku membimbingmu, kau tidak akan ku lupakan. Akulah penuh, yakinlah teguh. Yesus adalah penolong kita. Yakin, kita harus meyakini bahwa hidup ini penting. Kita harus mengakui di hadapan Tuhan, merendahkan di hadapan. Dengan apa? Dengan doa kita. Supaya keselamatan dinyatakan bagi setiap kita. Sekali lagi, hidup persekutuan Bapak Ibu dan saya penting. Dalam apa? Dalam doa. Yang pertama. Yang kedua, merendahkan diri. Yang ketiga, kita mencari wajahnya. Karena Dia mau. Karena Dia Allah. Adalah Allah yang cemburu. Dia mengasihi setiap kita. Sehingga Dia melakukan segala-galanya bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Yang terus dilimpahkan bagi setiap kita. Saat ini kita menikmati berkat Tuhan. Terlebih khusus berkat keselamatan bagi setiap kita. Bapak Ibu sekali lagi, sebelum saya mengakhiri khotbah, ya, hidup ini penting. September, Oktober, sebentar kita masuk November, Desember. Kalau kita imani kebenaran firman Tuhan, kita pasti berjalan bersama Yesus. Memenuhi segala rintangan, tantangan apapun di hadapan kita. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Dia yang memberikan hidup, sia-sia kehidupan Bapak Ibu dan saya. Hidup ini penting, hidup ini berarti. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan setiap kita. Apapun keterburukan kita, dalam setiap kehidupan, dalam setiap perjalanan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, datang sujud menyembah kepada Dia. Jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan apa yang diperintahkan bagi setiap kita, bagi setiap umatnya. Kita jangan sia-siakan kehidupan yang telah dianugerahkan bagi kita. Sehingga pemazmur, ya, dia memohon pemulihan untuk bangsa Israel.
Karena pemazmur tahu bahwa mereka membuat kejahatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, kita harus mengingat Dia yang hidup, Dia yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Kita jangan menyanyiakan kehidupan ini. Hidup ini penting untuk kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita harus menjadikan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang tahu persis. Dia mengetahui setiap gumuli kita. Dia tahu persis dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, dalam keterburukan apapun datang di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Ketika kita datang dan sujud menyembah kepada Dia, kita meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan melihat hati kita dan Dia akan mengangkat. Marilah kepadaku, semua kita yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan melegakan setiapmu. Dalam setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menikmati berkat kehidupan, terlebih khusus berkat umur panjang, lakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai nanti kita sudah murka Tuhan turun atas kita, baru kita mulai cari wajah Tuhan. Ya, baru kita mulai cari wajah Tuhan. Sudah di napas kita sudah di ujung, baru kita mulai cari Tuhan. Sudah terlambat. Kita sudah setengah mati baru cari Tuhan. Saatnya Tuhan masih memberikan kesempatan. Marilah semua yang bernapas memuji Tuhan. Marilah semua yang bernapas untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan. Mumpung setiap kehidupan yang kita jalani tiap-tiap hari, Dia berikan kesempatan bagi setiap kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam setiap perjalanan Bapak Ibu dan saya, supaya kita terus diberkati, ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu mencari wajahnya dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bila kita ingin mengalami terobosan baru dalam hidup ini, kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi berkompromi dengan dosa, alias bertobat dengan sungguh. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri, ya, bukan dari orang lain. Tanpa perubahan kita tidak mungkin mengalami sesuatu yang baru. Bila hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Siapapun kita, Tuhan akan memulihkan. Asalkan kita harus intim dengan Tuhan, datang di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan setiap kehidupan, persoalan dari tengah-tengah kehidupan perjalanan Bapak Ibu dan saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus memampukan kita dalam setiap kehidupan perjalanan yang kita jalani tiap-tiap hari. Amin.